Dan kalian lihat dalam Kainedia TK ini, dalam empat perjanjian baru, kitab perjanjian baru ini, ada beberapa versi terjemahan. 1 KJV, 2 NIV, NASV, NCV, NRCV, RSV. Dan kalian tahu nggak? Ayat Matius 17:21 dalam KJV ada, di dalam 1, 2, 3, 4, 5 di remove, nggak ada. Kemudian dalam Matius 18 nomor 11 di KJV itu ada, di yang lain di remove. Oke? Dan kalian tahu nggak, King James Version ini tahun 1611, RSV tahun 1952. Jadi semakin tua, semakin ini kalau di terjemahannya masih ada. Makanya kalian kalau lihat ayat-ayat dalam King James Version itu ada, diadakan, tapi di sini di remove. Nggak tahu entah alasannya apa, kita nggak ngerti. Cek aja. Ya, contoh ini nih, Markus pasal 16 nomor 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberikan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Terjemahan baru 74. Itu teman-teman ya. Jadi ada ayat-ayat yang nggak tahu datang dari mana, kok bisa. Nah, kalau kalian lihat Markus pasal 16 ayat 8 ini, lalu dengan tergopoh-gopoh keluarlah mereka itu sambil berlari dari kubur, karena gentar dan dahsyat menimpa mereka itu. Maka satu pun tiada dikatakannya kepada seorang pun juga, sebab sekaliannya itu takut. Beda teman-teman. Ini TL 58. Mereka pun keluar dari makam dan lari sebab sangat ketakutan dan terkejut. Karena terlalu takut mereka tidak mengatakan sepatah kata kepada siapapun. Entah kok beda lagi menurut ND 68. Maka mereka keluar dari kuburan itu lalu lari karena terkejut dan takut. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. BIS 85. Wanita-wanita itu lari dari kubur dengan gemetar dan bingung dan sangat ketakutan sehingga tidak dapat berbicara. FAYH tahun 89. Nggak ngerti kita. Jadi wajarlah mereka itu bingung. Ini Markus nih 16 ayat 8. Ya. Kai excel tosai epigon apo tou menemau eichen gar autas Tromos kayak ekstasis kayak aud. Kalian pikir saya kalian bisa bahasa Yunani? Enggak, saya baca ininya, baca lari ininya. Saya belum bisa, tenang. Tapi saya sudah belajar kok, tenang aja lah. Saya belajar. Mungkin kalian bilang wah hebat kali ini Pak. Makanya kalian jangan gampang terpengaruh guys. Orang yang baca itu belum tentu bisa. Nah ini salah satunya. Kodeks Vatikanus Greece tahun 1209 B03. Di dalam teks kritikalnya ada komplain. Di dalam page 15-12 ini ada tertulis apa? Full. And now can you leave the old reading alone and not alter it? Hey stupid. Jangan ganggu, jangan rubah gitu loh. Ini nih di sini dituliskan nih. Artinya memang ada perubahan-perubahan. Ya jadi ini siapa lah yang bikin ini, kok marah dia? Kok jangan dirubah-rubah gitu. Stupid. Biarkan aja begitu. Gitu kan? Jadi inilah teman-teman memang perbedaan agama Kristen dengan agama Islam. Kalau di agama Islam tidak ada tuh ayat yang tidak pernah ada dibaca oleh Nabi Muhammad, tapi tiba-tiba ada. Nabi Muhammad ya baca bismillah lah. Hantu belau. Ya karena ada dalilnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah kalian dari mana itu datang? Kitab-kitab kalian ini kita lihat lagi ya. Jadi di sini pendapat para ahli Joseph Wells in Forgery in Christianity, the so-called canonical book of the New Testament as of the Old are a mass of contradiction and confusion of text to the present estimate of 150,000 and more variant reading, as is well known and admit. Charles White, author of Christian History to the year 200 P213, of the 150,000 variant reading which Griswold found in the manuscript of the New Testament, probably
149.500 were addition and interpolation. Apa ini interpolation? Adanya perubahan. Jadi bukan kata kita mereka ini rusak, distorsi parah. Not, bukan Uniriva yang bilang, tapi yang bilang adalah sekolah-sekolahnya. Nah, lanjut. Bagaimana dengan Quran? Quran itu definisinya adalah qara'a yakra'u Qur'anan, membacakan, melafalkan. Ini hantu belau. Ya, kami itu tidak bersandar kepada manuskrip. Kau tanya di atas sama aku. Al-Quran, Iqra, qara'a yakra'u Qur'anan, membacakan, melafalkan, mengucapkan, menyuarakan, menyatakan, menyampaikan sesuatu. Quran, sesuatu yang dibacakan, dilafalkan, diucapkan, disuarakan, dinyatakan, disampaikan. Qiraah, cara membaca, melafal, mengucap, menyuarakan. Iqra, bacakanlah, lafalkanlah, ucapkanlah, suarakanlah, nyatakanlah, sampaikanlah. Hantu belau, kalian nggak ngerti apa-apa. Definisi Al-Quran kalian nggak paham, bukan ditulis, tapi bacakan lafasan. Makanya ketika kamu bertanya kepadaku, kenapa tidak ada di manuskrip? What the mother is problem? Kan gitu. What the problem is mother? What the problem? Kalau tidak ada di manuskrip manapun, satu Quran pun, Quran surah Al-Baqarah tidak ada di manuskrip top copy. So what the hell problem? Hah? What the problem? Adakah lafasan kami berbeda satu sama lain? Hah? Tidak. Kenapa? Beda kelas, bro. Agamamu dan agamaku beda kelas. Agamamu kitabnya datang dari karangan orang, agama kami datang dari lafaz yang adalah kalamullah. Beda, sayang. Beda kita. Jadi tolong ya, jangan paksa kami untuk turun downgrade. Jangan paksa Al-Quran kami yang kalam ilahi kalian paksa harus jadi catatan orang. Menurut kalangan orang, menurut pendapat orang, kira-kira jam sekian pergilah ke rumah si Anu. Apa itu? Ketika di kitab kalian tertulis menurut anggapan orang. Siapa orangnya? Nggak tahu, Pak. Gosip apa gibah? Nggak ngerti, Pak. Menurut anggapan orang, kira-kira jam sekian pergilah ke rumah si Anu. Tidak ada di Al-Quran begitu. Kok Tuhan pakai kira-kira? Nggak ada, bro. Perbedaan antara Islam dan Kristen secara validitas, transmisi kitab suci, parameter kitab suci, bainas sama wasumri, beda. Jauhnya seperti langit dan sumur. Al-Quran kami tak bercampur, bukan berangkat dari ditemukannya manuskrip lalu kami hafal. No. Al-Quran kami dihafalkan dulu. Manuskrip itu hanya bukti bahwa hafalan kami sejalan dengan yang tertulis. There you asking to me where the Bismillah and the manuscript. Kenapa kalau tidak tertulis? So what the problem, bro? Ya dan Abdullah, where the alliteration Al-Quran? Mana ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaanku, mana perintah Yesus kau disuruh baca kitab Matius, Markus, Lukas? Ada nggak? Tolong tunjukkan kalau Yesus pernah membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada nggak? Atau nggak usah deh, kan nggak mungkin Uni. Kan mereka mengarang Bible setelah Yesus naik ke surga. Oke. Tolong kau tunjukkan kepadaku bahwa ketika Yesus mengajar, para muridnya bernama Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu mencatat setiap omongannya. Kalau tidak ada, berarti itu karangan kalian. Asumsi, your assumption. Maka ketika berhadapan dengan Uniriva si bunda gembala ini, Uniriva bunda gembala yang bikin takut para pendeta, gereja pun takut menghadapi bunda gembala menjawab pertanyaan Bunda Riva. Lio iyo.
Perbedaan Al-Quran dengan kitab kalian itu sama seperti langit dengan sumur. Al-Quran kitab suci, kalian kitab ciptaan dikarang manusia yang muncul baru belakangan. Rasa sayangnya ini bukanlah fitnah, ini kajian akademis dari colar kalian. Maaf, kami tidak diajarkan untuk memfitnah. Kami diajarkan untuk berkata benar, walaupun kami dihajar, walaupun kami ditimpa, walaupun kami dihakimi. Kata Allah, kata Rasulullah, katakan dariku walau satu ayat. Berkatalah benar. Kalau kau tidak bisa berkata benar, maka silent please. Maaf saudaraku, kalian kesal lihat bunda gembala kalian? Karena bunda gembala tidak di ruang akademis, tidak di kampus, maka bunda gembala sambil pargoy. Karena ini di ruang TikTok. Ya, jadi bunda gembala mengedukasi sambil menghibur. Karena kan bunda gembala mengajari kalian di TikTok. TikTok ini kan tempat hiburan. Masa boleh bunda kalian ini menghibur? Rasa sayang sayangnya. Oten jangan ngamuk-ngamuk. Kitab kalian siapa yang tulis? Ya, tolong jawab. Kalau nggak bisa jawab, nangis aja. Jangan nangis lah, jangan nangis ya. Jadi saya lanjut kajian akademis kita ya. Kajian berusaha akademis. Saya nggak bisa bilang ini kajian akademis ya, karena harus ada validasi dari para ahli yang menyatakan kajian kalian akademis. Saya membawa sebuah PPT dan kajian ini bisa kalian cross cek ya. Baik, mari kita lihat saintifik dengan Al-Quran. Sains dibuktikan dengan riset ilmiah terkomputerisasi. Kalian silakan buka buku An Oral Formulaic Study of the Quran yang ditulis oleh Andrew J. Bannister. Ya, kita cross check dulu. Siapa sih Andrew J. Bannister ini ya? Coba teman-teman yang Islam jangan manja, jangan malas, belajar teman-teman ya. Ini ilmu, jarang-jarang kalian dapatkan ini. Aku pas lagi kadang-kadang aku lupa bawa kajian-kajian beginian ya, karena kadang-kadang tuh aku menghadapi pertanyaan-pertanyaan kopla oteng, jadi habis waktu menjawab pertanyaan kopla mereka ya. Nih kalian baca ini ya, siapa Andrew J. Bannister ya, ini dia membuat ini bukunya nih. Kalian beli buku ini dan kalian baca ya. Cari buku ini teman-teman, membuktikan bahwa pelafasan Al-Quran itu terkomputerisasi dan itu secara saintifik diuji. An Oral Formulaic Study of the Quran, paperback March 24, 2017 ya. The Quran makes extensive use of all the religious material, stories and tradition that predate the origin of Islam, and there has long been a capek kali bahasa Inggris ini guys. Maklum ya, aku bukan penutur bahasa Inggris ya. Kita ganti aja, kita pakai translate aja ya. Makanya aku bilang aku mau kursus bahasa Inggris. Aman, tenang, 2 tahun lagi aku lancar bahasa Spanyol dan bahasa Inggris ya. Al-Quran banyak menggunakan materi, kisah dan tradisi keagamaan yang lebih tua yang mendahului asal-usul Islam. Dan telah lama terjadi perdebatan sengit tentang bagaimana materi ini masuk ke dalam Al-Quran. Buku unik ini berargumen bahwa perdebatan ini sebagian besar ditandai oleh kegagalan untuk sepenuhnya memahami Al-Quran sebagai produk lisan yang dominan. Hantu belau. Ini riset ilmiah. Al-Quran kami ini produk lisan, bukan produk tulisan. Ini produk lisan, bukan produk tulisan. Kau tanya pula tertulis di manuskrip mana? Kan bikin malu kau. Kitab kami ini dengan menggunakan analisis linguistik terkomputerisasi yang inovatif. Studi ini menunjukkan bahwa Al-Quran menunjukkan banyak tanda-tanda komposisi lisan yang telah ditemukan dalam literatur tradisional lainnya. Ketika seseorang kemudian menggabungkan hasil-hasil komputerisasi ini dengan petunjuk lain tentang asal-usul Al-Quran seperti budaya lisan yang terbukti mendahului Al-Quran serta ingatan rakyat dalam tradisi Islam bahwa Muhammad adalah seorang penutur lisan. Berbagai bukti ini bertemu dan mengarah pada kesimpulan bahwa sebagian besar Al-Quran perlu dipahami sebagai hasil konstruksi langsung dalam bentuk lisan. Ini bukunya, kau baca, kau beli, jangan kau bodoh, jangan kau dungu berjamaah. Kau nggak ngerti buku, kau nggak ngerti literasi. Kau tahu yang bikin buku ini, kau pikir siapa yang meneliti ini? Namanya adalah Andrew J. Bannister dan buku ini dijual di Amazon. Nggak ada duit kau beli, mampus le. Makanya kau bodoh, ya bodoh. Nih orangnya. Kita lihat ya, bodoh.
Oh. Dan jangan bodoh. Andrew J. Bannister, who it is? Who is this guy? Who this guy? Let me check it out. Who this guy? Ya, gitu ya. Andrew J. Bannister, direktur. Nah, ini kalian nggak tahu siapa Andrew J. Bannister? Nih ya, mana lah pula tadi Duh, mana lah si Andrew inilah. Nah, kita lihat ini ya. Biar tahu kareten-kareten yang nonton kita ini. Kalau kita ini kalau bicara tuh pakai kaidah ilmiah. Nggak ada pula dia. Wikipedia aja lah kita tengok siapa lah si Andrew ini ya. Andrew J. Bannister biografi. Kalian nggak tahu, secara saintifik telah terbukti bahwa Al-Quran itu adalah penutur secara lisan. Kalian oteng-oteng meletanya isi manuskrip kepada kami. Justru walaupun dengan manuskrip pun Al-Quran kami terverifikasi kebenarannya ya. Mari kita let we check it out. Who is this Andy Bannister? Kalau kami bicara nih kami pakai kaidah-kaidah ilmiah loh, mengutip loh kami nih loh ya. Andy Bannister, Dr. Andy Bannister adalah Direktur Solas, sebuah organisasi penginjilan hantu belau Kristen bro, Kristen. Masih mau kau datang besok? Jadi yang mengkaji bahwa Al-Quran itu bukan tradisi tulisan tapi tradisi lisan, namanya si Andy J. Bannister. Siapa dia? Ini orangnya nih, Andy Bannister. Apa buku yang dia tulis? Ini kalian beli kalau ada duit kalian. Kalau nggak ada duit kalian cari lah, ngepet kayak apa kayak. Masa kalian miskin mau mengkritisi Al-Quran tapi nggak mau belajar? Ini bukunya. Nama bukunya apa? An Oral Formulaic Study of the Quran. Ya. Nah, siapa penulisnya? Andy J. Bannister. Siapa dia? Dia adalah Direktur Solas, sebuah organisasi penginjilan dan pelatihan yang berbasis di Skotlandia tetapi mencakup seluruh Inggris Raya. Andi secara teratur berbicara dan mengajar di seluruh Inggris Raya, Eropa dan Kanada, Amerika dan dunia, dari universitas hingga gereja, forum bisnis hingga TV dan radio. Ia secara teratur berbicara kepada audien baik karesteng maupun nangkaresteng tentang isu-isu yang berkaitan dengan iman, budaya, politik, dan masyarakat. Andi meraih gelar doktor dalam studi Islam. Kau Kristen awam pemakan babi naik ke sini mengkritisi Al-Quran. Kau baca buku si Andy Bannister ini, ya? Inilah kalian Kristen. Kalian awam. KBBI aja gagal paham, mau mengkritisi pula Al-Quran. Si Andy Bannister aja, si Andy Bannister ini aja mengakui bahwa Al-Quran itu secara terkomputerisasi itu valid, terbukti tradisi oral. Nah, bahkan apa katanya? Kesimpulannya apa? Kalian tahu nggak kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Disimpulkan 2,5 lebih tinggi dari batas minimum rasio karya lisan, 52% Quran versus 20% batas minimum, 1,5 kali lebih tinggi dari rata-rata rasio karya-karya lisan, 52% Quran versus 33% rata-rata 3 karya lisan pembanding. Memang tinggi kualitas karya lisan Al-Quran dibandingkan karya-karya lisan lainnya. Nggak ngerti kau kan? Yalah kau Kristen sih nggak mau belajar. Makanya Bunda Gembala ajarkan anak-anak Bunda yang Kristen ini, saudara, ya. Naik bertanya pertanyaannya pertanyaan dungu, jangan pertanyaan yang cerdas lah. Aduh, minimal baca buku literasi gitu loh. Ojo sembrono ae, gitu. Ayo, Eko Sutopo, kalau tidak bisa menjelaskan apa-apa dan tidak ngerti apa-apa, bertanya saja terkait Al-Quran saya. Hak saya menjawab Al-Quran saya. Dan kewajiban saya menyampaikan yang saya ketahui tentang kitab kalian. Bukan berarti mengajarkan kalian kitab kalian, tidak. Saya mengetahui informasi tentang kitab kalian. Harus saya sampaikan itu. Do you understand what I mean? Yes. I think you understand. Oke. Jadi tolong yang naik ke atas ini ya, tolong yang naik ke atas ini jangan dikasih ilmu malah ketawa-ketawa, ya. Lucu kali ya. Mereka tidak mengerti. Ya ikhwani, apa nih? Ya ikhwani, naik dulu ya. Udah. Saya sudah bilang kalau tema tentang kritik teks, Kristen itu tidak berani naik.
Orang Kristen tuh nggak berani naik. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kitab, mereka nggak tahu siapa penulisnya. Yang mengkanon juga nggak ngerti siapa. Mereka nggak punya data-data lengkap. Ditanya info dari mana itu nggak tahu. Ini kitab siapa yang bikin nggak ngerti. Makanya mereka nggak mungkin. Makanya saya bilang kafir silakan bertanya. Giliran dijelaskan malah mengganggu kau ya, si kafir tadi kan. Kalau kau kafir, dia kan ngakui dia kafir tadi kan. Kau mendapatkan ilmu dari muslimah, gitu loh. Oke, kita lanjut kajian ilmiah kita terkait tentang Al-Quran tadi ya. Sorry, kawan-kawan Kristen tidak bermaksud merendahkan kitab kalian. Al-Quran itu parameter bahwa dia bisa dikatakan suci ada parameternya, tidak kontradiksi, tidak terdistorsi, terjaga, perkataan Tuhan, memiliki panduan hukum yang jelas antara bainas sama wasumur, wala talbisul haq bil batili ada. Pertanyaan saya, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Ah, itu tunjukkan kepada kami. Kalau nggak ada ya berarti ngapain dikatakan suci kan gitu. Kan begitu. Oke ya. Baik. Teman-teman kemarin ada yang minta sama saya. Ini dia. Bayangkan kita, bagaimana kita mengatakan kita tidak tahu dari mana Al-Quran kita datang. Kalian tahu nggak? Ijazah sanad keguruan Al-Quran saja itu masih ada orangnya masih hidup. Orang yang ada itu masih ditemukan ijazah sanad keguruannya aja. Itu adalah Ustadz HM Sarkowi Maron Probolinggo. Ini saya berharap bisa bertemu dengan beliau nih. Ustadz HM Sarkowi Maron Probolinggo. Dari mana dia dapatkan? Dari Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut sampai kepada as-sahabat, sampai kepada tabi'in tabi'ut, sampai ini guru-gurunya, sampai kepada beliau Muhammad Sarkowi dari Syekh Muhammad Bashari Alwi. Jadi kalau kalian ingin sampai kepada Rasulullah, cari guru ini namanya Syekh Muhammad Bashari. Di mana beliau? Entah di Maroko, entah di mana, cari beliau. Minta sanad keilmuan, sanad sanad kiroat ya. Ini sanad kiroat loh. Ya, sanad kiroat. Begitu. Ini ijazahnya ada. Kalian jangankan ijazah, kutanya penulis Bible kalian nggak tahu. Siapa penulis Bible? Manceret. Ini apalagi nih orang nih. Aku nggak bahas pejabat surga, aku bahas kitab suci. Kalau nggak ada kapasitas jangan naik lah, merusak peradaban. Berobat dulu ke rumah sakit jiwa. Nabi barbar adalah nabi yang tidak bertuan. Siapakah tuannya Muhammad? Kau tuh cuma bertanya aja. Nabi barbar, nabi yang tidak pernah. Nabi barbar, nabi yang tidak bertuan. Siapakah tuannya Nabi Muhammad? Nabi barbar. Oke, kita buka ayat Nabi barbar dulu. Ya. Nabi barbar adalah nabi yang tidak bertuan. Baik. Saya ingin menunjukkan Nabi barbar dalam kitabnya Gumasa. Dalam 1 Samuel pasal 15 nomor 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Tuhan dan Nabi barbar. Yosua ya. Ulangan, kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap saya mau tanya dulu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, barbar sekali ya, Raja Heshbon, dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Pertanyaan saya, inikah tokoh Bible yang adalah nabi yang ramah tamah? Musa, Yosua? Ingat lagi ya. Perhatikan baik-baik. Siapakah yang mempersembahkan korban kepada Theos kecuali kepada Tuhan sendiri? Haruslah ia ditumpas. Lala, baby, barbar sekali bukan? Dan lanjut teman-teman. Maka bundullah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Apalah salah hewan? Barbar sekali bukan? Habakuk, tetapi berbuatlah begini. Nabi hanya barbar, semua laki-laki yang semua perempuan. Iya, aku sepakat. Nabi barbar tuannya iblis, udah gitu aja. Tuannya iblis.
Nabi Muhammad tidak punya Siapakah Tuhan, Nabi Muhammad Tuannya punya Muhammad? ilah. Udah, diam dulu. Aku lagi penginjilan, diam kau. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Wakicot, wagidau, wagicot, wakidau, wagicot, wagidau, wagicot, wagidau. Ya, mari kita lihat. Yesaya pasal 345. Sebab pedangku ku besar yang di langit sudah mengamuk barbar sekali, bukan? Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Barbar sekali, bukan? Yes, yang barbar itu kata Gumasa, Tuhannya iblis, ya. Yeremia pasal 26. Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun, dan tumpaslah itu, janganlah ada tinggal sisanya. Berber sekali, bukan? Berber sekali, bukan? Yesaya pasal 37 nomor 11. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka, oh ini ya Raja Asyur ya. Udah. Sekarang kita cari kata tumpaslah, habis itu bunuhlah ya. Bunuhlah. Bunuhlah. Di sini dikatakan jangan membunuh, tapi ternyata Tuhan yang melarang membunuh, malah menyuruh membunuh dan membunuh. Ya, apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang memusnahkan mereka, ataukah ia membunuh umatnya seperti membunuh orang yang membunuh mereka? Nah, ternyata Tuhan memang pernah membunuh, teman-teman. Dan mana bunuhlah. Mana ya? Mana ya? Ini. Ulangan pasal 13 nomor 9. Tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Ini adalah orang yang mengajak orang lain menyembah kepada selain Tuhannya orang Karesteng, ya. Temang-temang. Ini ayat Ulangan pasal 13 nomor 9. Jadi Tuhan menyuruh membunuh. Ketika Tuhan jangan membunuh, tapi Tuhan bilang bunuhlah. Jangan membunuh, tapi Tuhan berkata bunuhlah. Ketika Tuhan berkata jangan membunuh, tapi ternyata Tuhan berkata bunuhlah. Pertanyaannya, dibunuh atau nggak dibunuh nih? Gimana ceritanya nih? Jawab. Nah, kan begitu. Gitu dong. Kalau mau bicara pakai data, jangan pakai kebencian, ya. Si Gumasa lagi. Apalagi Gumasa? Apalagi? Saya tolong dijawab. Apa? Nabi barbar adalah nabi yang tidak berjunjungan. Siapa junjungan atau tuannya Muhammad? Oke, saya jawab ya. Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki junjungan, tapi dia memiliki ilah, sembahan. Namanya siapa? Allah. Begitu. Namanya siapa? Allah. Begitu ya. Oke, teman-teman yang ada di YouTube, karena aku sudah punya chat Nightbot ya, jadi teman-teman jangan spam ya, karena Nightbot akan menghapus komentar-komentar spam. Stop spam caps lock ya, begitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nightbot aku itu adalah asisten pribadi aku ya. Dia tidak akan membiarkan kalian itu untuk mengulang-ulang komentar ya. Tapi aku kan kembalikan, kupulihkan aja ya. Nightbot ini kan asisten aku. Seperti itu. Waduh, banyak kali komentar yang dihapus sama Nightbot ini. Bot, kamu jangan hapus-hapus komentar orang semua lah, Bot. Bot. Si Bot ini mentang-mentang baru dipekerjakan sehari, udah ini dia. Bot, janganlah kau hapus-hapus komentar orang di bawah, Bot. Kenapa Nightbot ini menghapus pesannya si Insan Hakul Yakin ya? Insan Hakul Hakka ya? Bot ikut pecat juga bot ini nih. Wah, si bot ini. Wah, bot. Waduh, gimana si bot ini nih? Bentar dulu. Oh, bahaya nih bot ini. Lagi lah orang ini.
Kau bisa nggak sih jadi orang normal gitu? Gue masa ngomong berulang-ulang, aku nggak budek loh. Kan kau Apalagi jawab, pertanyaanmu? kau jawab pertanyaanku. Udah, aku udah jawab. Nabi Muhammad nggak punya tuan. Dia adalah tuan daripada Tuhanmu. Ya adalah Yesus, karena dia adalah penghulu para nabi. Gak ada junjungannya. Ya nabiku kenapa harus Aja. ada junjungan? Dia punya ilah, dia punya tuan. Lah memangnya Allah Bapa kau punya junjungan? Sorry, Allah Bapa. Tuhan kau Yesus punya junjungan? Wah, Tuhannya punya junjungan guys. Sorry lah, Tuhan kau menjunjung. Ternyata Tuhannya yang adalah nabi punya junjungan, kata dia. Ada-ada aja sih. Ditanya Tuhannya malah mencret, dia diam dia. Nabiku ngapain punya junjungan? Nabiku tuh punya ilah. Si Gumasa kepala somplak selalu bertanya, telinganya peka. Sudah dijawab, masih diulang-ulang. Wow. Si Gumasa memang tinggal tulang. Ya, Jeki 89. Kalau awam Ya. Kristen bertanya saja, kalau berilmu silakan. Jelaskan Ya. apa yang mau dijelaskan. Apakah semua agama itu sama enggak? Beda lah. Apa Agama bedanya? Islam itu beda lah. Agama lain dari manusia, agama Islam dari Allah, dari Tuhan alam semesta. Terus semua agama itu berarti kan ciptaan Allah juga. Arti agama apa? Ya, agama itu katanya semua itu agama dari Allah. Lah terus kita ini dari apa? Kamu nih kalau bertanya sama saya, pahami dulu pertanyaanmu. Kamu ngerti nggak arti agama itu apa? Apa aku Minimal enggak? gini loh, Dek. Kalau bertanya, nah makanya kalau awam sekali jangan keluarkan pertanyaan. Ini gini ya, Dek. Kecerdasan seseorang itu dilihat dari pertanyaannya. Saya nggak tahu Ya. nih agama kamu apa. Agamamu apa? Agamaku bingung aku enggak punya agama. Makanya aku bingung. Pantas lah kau bingung. Udah diam ya, kau bertanya aja di sini ya. Karena kau bingung, kau bertanya aja. Jadi gini loh, Dek ya. Agama itu adalah sistem kepercayaan yang seharusnya di situ memenuhi beberapa unsur. Dulu ada di undang-undang kita diatur. Kenapa dulu kejawen tidak dikatakan agama? Kenapa dulu kapitayan tidak dikatakan agama? Karena ada yang unsur yang tidak dipenuhi seperti kitab suci, Tuhan, utusannya atau nabinya, sistemnya Iya. gitu. Makanya diam dulu, jangan iya aja, diam dulu. Nah, agama itu dari bahasa Sanskerta ya, Sanskerta ya kalau tidak salah, dari kata a dan gama, tidak dan kacau. Jadi rakyat Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau yang bahasanya itu menyerap dari banyak bahasa Arab dan bahasa Sanskerta, di antara bahasa yang paling banyak diserap tuh. Maka agama ini diambil sebagai istilah untuk sistem kepercayaan. Dan syaratnya tuh ada. Dulu tuh ada undang-undangnya. Aku lagi nggak bahas itu ya. Kalau kamu mau tuh cari aja dulu. Nah, maka agama itu adalah sistem kepercayaan. Maka kalau kau tanya, apakah sistem kepercayaan orang semuanya sama? Ya beda lah. Apa perbedaannya? Sistem kepercayaan Islam itu datang dari Allah. Lah itu kan klaim, ya kan bisa dibuktikan. Nah, yang lain itu datang dari manusia. Dari mana kau tahu? Bisa dibuktikan. Nah, kalau Islam ini ada parameternya, ada ilmu dan metodenya, pendekatan untuk menjelaskannya secara rasional ada. Tapi kalau agama lain, contoh Kristen. Kristen itu agama apa? Agama yang didatang dari Paulus. Kenapa? Kristen pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Kalau Islam itu dari Allah. Mana dalilnya? Inna dinna indallahil Islam. Al-Quran yang mengatakan, Allah yang berfirman. Tapi kalau Kristen, pertama kali Kristen itu muncul di Antioquia dalam kisah para rasul di tangan Paulus dan Barnabas. Bukan dari Yesus. Yesus itu tidak pernah menyebutkan kata Kristen karena dia bukan orang Yunani. Dia bergelar Mesiah, bukan Kristus, tapi Mesiah. Mesiah atau Masaha itu dalam kaidah Islam, dalam linguistik Islam itu adalah bahasa musta'ribah, bahasa yang diarabkan. Nah, artinya apa? Mengusap. Kenapa dia dikatakan mengusap? Karena Allah memberi gelar kepada hambanya yang dicintainya dengan gelar Al-Masih. Sama seperti Khalilullah, Kalimatullah, Kalimullah.
Nah kalau Nabi Isa gelarnya Al-Masih. Kenapa ya? Allah lah, kan gelarnya nggak jelek. Kenapa? Karena menurut para ulama beliau itu membuat mukjizat dengan mengusap. Kalau di dalam bahasa Ibrani arti Mesias apa? Sampai detik ini belum tahu kita apa artinya, karena artinya diurapi. Apa arti diurapi? Sampai detik ini pun mereka nggak tahu artinya apa, karena mereka nggak mau menyamakan dengan kita. Nah, arti diurapi sampai detik ini pun aku nggak tahu di KBBI apa. Ya, aku nggak ngerti. Ada di sini KBBI urap. Urap itu salah satu kayak makanan atau ya sama kayak sebenarnya kata urap itu sama dengan masalah memberikan melumuri minyak. Nah, tapi secara kekristenan aku nggak tahu arti diurapi apa. Nah, lalu kau tanya sama aku, agama ini sama semua? Beda, aku bilang. Lu kan bilang kan semua datang dari Allah. Siapa yang bilang Kristen datang dari Allah? Siapa yang bilang Hindu datang dari Allah? Dari mana kamu dapat itu? Nah makanya saya bilang, mending bertanya saja, jangan membuat. Kalau kamu mengkritisi jawaban saya, minimal kamu ngerti dulu, paham dulu dengan jawaban saya, paham dulu gitu loh. Ya, gitu loh dek. Makasih masukannya Kak ya. Ya, mending bertanya aja. Kalau mending kamu tuh bertanya apa definisi ini itu lebih berkualitas loh. Biasanya bantu kamu. Soalnya aku kan nggak tahu Ya. ini mau nganut yang agama yang mana ini. Makanya. Ya sekarang gini deh, kebutuhanmu untuk agama itu untuk apa? Apa pentingnya agama bagimu? Ya untuk apa ya? Kayak mana ya? Aku bilang ini susah aku. Saya tanya, apa pentingnya agama buat kamu? Pentingnya agama ya untuk tujuan hidup kalau aku sih. Apa? Pentingnya agama Tujuan untuk tujuan hidup. Tujuan hidupmu buat apa? Kita ini kamu kan lagi bingung nih, saya bantu kamu biar nggak bingung ya. Gini, kalau saya ditanya apa gunanya agama, Rifa, saya akan jawab begini. Agama bagi saya adalah sebuah parameter untuk saya bisa bertindak mana benar dan salah menurut Tuhan. Itu bagi saya penting tuh. Ya. Kenapa penting bagi kamu, Rifa? Karena saya percaya bahwa Tuhan itu ada, maka saya ingin hidup sebagaimana Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dari mana kamu tahu mana satu sistem yang betul datang dari Tuhan? Ya Islam. Loh kok gitu? Apakah karena kamu Islam dari lahir? Bukan. Karena saya bisa membuktikan kebenaran Islam adalah sistem yang betul-betul datang dari Tuhan, yang relevan untuk kehidupan sepanjang masa, tidak menentang akal, tidak menzolimi diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu tidak jadi Kristen? Oh, saya nggak bisa. Kenapa? Pertama, tidak jelas. Kok kamu bilang begitu? Kristen kenapa saya bilang tidak jelas? Penulis kitabnya nggak jelas. Yang mengkanon kitabnya nggak jelas. Definisi Tritunggal juga nggak jelas. Saya sampai detik ini belum memahami Tritunggal itu kayak mana. Tuhannya juga nggak jelas. Kenapa? Mikana bilang Yesus adalah Bapa, Agatha bilang Yesus adalah anak. Jadi nggak jelas. Saya tidak mau bingung kayak kamu. Kamu kalau masuk Kristen udah bingung, tambah bingung lagi. Karena bingung nanti mau gereja mana, Katolik atau Protestan. Nah kalau Islam, tunggu bentar. Saya bilang ini karena saya berpengalaman di sini. Kalau Islam tidak ada kebingungan. Contoh, kitabnya ada berapa? Cuman satu, namanya apa? Al-Quran. Jumlah surahnya berapa? Di seluruh dunia dan alam semesta ini tidak ada yang berbeda jumlah surah. Tidak ada. Tidak ada yang berbeda. Kalau kamu masuk Kristen, masuk Katolik 72 kitab, masuk Protestan 66 kitab, masuk Ortodok 80-an kitabnya. Nah, kemudian tentang Tuhan. Siapa Tuhannya umat Islam? Allah. Di Kristen, siapa Tuhannya umat Kristen? Bapa. Yesus, ya Tuhan. Roh Kudus, ya Tuhan. Sang sumber siapa? Bapa. Pencipta siapa? Bapa. Terus Yesus juga sama. Menceret kamu nanti. Nah, ditanya lagi, nabinya gimana? Nabinya jelas standarisasinya apa? Nabinya Islam itu punya 4 sifat wajib. Sifat wajibnya apa? Amanah, fatonah, tasdik, sidik. Nabinya Kristen gimana karakternya? Ngambil bini orang, bersundal dengan perempuan jalang, menipu. Gitu. Loh kok bisa begitu? Ya ada di kitabnya kok. Kan nabi-nabinya Nabi Israel yang digambarkan sebagai orang-orang yang banyak berdosa, yang cuma benar cuma Tuhannya aja yang benar, yang lain nggak ada yang benar. Gimana kita mau percaya kepada nabi-nabi dari Israel yang kata orang Kristen nggak ada yang benar satupun? Nggak ada yang bisa dipercaya.
Orang yang dipilih Tuhan aja itu nggak bisa dipercaya. Yakub contoh dipilih Tuhan, penipu menurut mereka. Daud dipilih Tuhan, ngambil bini orang. Gimana mau percaya kepada literasi yang datang dari orang yang katanya dipilih Tuhan tapi penipu, penjahat, penjina? Nah, kalau nabi-nabinya umat Islam sifatnya tuh wajib 4. Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan ketika beliau berbohong pun bohongnya bukan untuk merugikan orang lain. Itulah kenapa beliau di yaumil hisab tidak mampu memberikan syafaat. Beliau berkata nafsi nafsi. Nabi Musa alaihissalam, para nabi itu tidak ada yang pendusta, maksum, terjaga. Baru kita bisa percaya sama omongannya. Orangnya kredibel, akhlaknya mulia, nggak ngambil bini orang, nggak nidurin menantu. Yehuda tidur sama Tamar, tapi Yehuda nenek moyang Tuhan. Masa informasi agama dari Yehuda? Yehuda itu meniduri Tamar, pergi ke tempat prostitusi, ingin ski di papak hoba-hoba on the sky, malah yang ditiduri menantu. Nabi Muhammad dituduh meniduri menantu, kan kurang ajar. Padahal Nabi Muhammad menikahi mantan istri anak angkat. Itulah bedanya kita. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Yesus pernah berkata kepada orang yang mati di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Toto dia mati karena maut. Jadi berbeda, bro. Nah, kau yang bingung ini adekku, sekarang kau tentukanlah, kau pengen agama yang jelas atau agama yang tidak jelas. Gitu. Kenapa kau Unifa kurang ajar kali? Kristen dikatakan agama gak jelas loh. Bukan kata saya, kata orang Kristen sendiri. Coba tanya sama agama mereka. yang jelas. Ya Islam lah. Tapi maaf, Islam agama yang itu untuk jelas. orang berakal aja. Nah, kalau kamu ingin jadi orang Islam, kamu harus berakal dulu. Kalau kamu berakal, insya Allah kamu akan masuk Islam sendiri, ya. Gitu. Kalau kamu berakal, maka kamu akan memilih Islam. Tanpa saya beritakan kepadamu Islam, kamu akan pilih Islam. Kalau kamu berakal loh ya. Kalau berakal, kan saya belum tahu kamu berakal. Ingat loh dek, punya otak belum tentu berakal loh ya. Ini ingat, udang itu punya otak, ayam itu punya otak, tapi nggak ada akal. Maka ada yang namanya makhluk. Jadi kalian harus tahu, dalam ranah filsafat, manusia ini adalah menurut dulu ada salah satu filsuf, dia bernama Plato. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang tidak berbulu berkaki dua. Lalu disindir oleh salah satu filsuf yang hidupnya bersahaja, siapa namanya aku lupa. Dia cukur itu ayam, dia lemparkan ke Plato kalau tidak salah ya. Ya, kalau nggak salah Plato. Terus dia bilang ini berarti manusia nih, maka ditambahi manusia adalah hewan berkaki dua yang berkuku datar. Nah, tapi beda sekarang. Yang membedakan manusia itu sebenarnya dengan hewan itu ada dua sebenarnya, hati nurani dan akal, bukan otak dan hati loh. Hewan punya otak dan hati. Pernah makan otak ayam? Iya. Pernah makan hati ayam? Iya. Nah, hati ayam punya nurani nggak? Ya, of course. Of course, apa of course? Hati ayam kok punya nurani? Mana ada hati ayam punya nurani? Kau patok anaknya di dalam itu tuh nggak akan nangis dia. Tidak ada empati dan nurani. Itu namanya daya fungsi hati itu adalah berempati. Makanya orang-orang yang tidak punya empati disebut dengan psikopat. Orang psikopat itu orang yang punya hati, yang hatinya itu sudah memiliki kualitas empatinya hilang. Artinya dia tidak dia tidak merasakan hal yang sama. Aduh, kalau aku dipukul gitu, aku juga nggak mau. Itu namanya empati. Gitu. Nah, kalau akal itu muncul dari otak, daya dan kemampuan berpikir. Gitu loh, paham nggak? Iya. Gitu. Sekarang udah kamu bertanya saja sama saya, karena gini, pertanyaan dasar aja karena kamu masih bingung. Jadi tidak semua manusia itu punya akal, tapi tidak semua untuk masuk Islam aja kan? Apa? Cara masuk Islam itu kamu Caranya pertama untuk adalah masuk punya Islam. akal dulu. Kamu harus bisa bedakan Tuhan dan manusia dulu. Ya udah bisa bedakan itu manusia, itu hewan. Ya, kamu jelasin sama saya dulu, nanti saya revisi nanti. Apa yang dimaksud dengan manusia, apa yang dimaksud dengan Tuhan? Jangan saya dengar ini.
Silakan. Boleh kamu searching lah di Google, nggak apa-apa. Biar saya betul-betul ingin membuat kamu mengerti aja sih. Ya nanti ya ndak udah, nantilah pikir-pikir dulu ya, aku turun dulu ya. Oh yaudah, kamu belajar dulu ya. Ya. Apa definisi manusia, apa definisi Ya. Tuhan. Kalau sudah bisa bedakan Ya. itu, insya Allah masuk ke Bunda Gembala, masuk kelas, naik kelas kamu. Tadi kan kamu di TK, naik kelas 1. Kalau sudah Ya. bisa membedakan Tuhan dan manusia dan sudah tidak bertentangan dengan ilmu aspek keilmuan, tidak kontradiksi, tidak munafik, ya konsisten, naik kelas 2 lagi. Kalau Ya. sudah semula ini naik kelas 3, nanti akhirnya kamu dapat ijazah dari Bunda Gembala ya. Ijazah. Ya, insya Bunda Allah, Gembala. barakallah, jazakumullah. Berarti Islam kamu ini. Kamu Ya, bilang Islam, barakallah. insya Allah. Masalah, Kamu tahu nggak, orang munafik itu adalah orang yang aku tidak beragama, tapi ternyata beragama. Itu orang munafik, dan orang munafik itu dengan orang kafir sama di neraka. Khalidina fiha, kata Allah. Kok bahas kafir terus sih kakak ini? Iya, orang kafir itu artinya mengingkari ajaran Allah. Orang munafik artinya menafikan syahadatnya. Ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia mengakui dia tidak punya agama, maka orang ini adalah orang munafik. Bahkan Rasulullah lebih keras kepada orang ini. Dulu orang munafik itu bahkan dihukum dipotong kakinya, silang dengan tangannya, lalu dicongkel matanya, lalu dibuang. Orang munafik itu lebih mengerikan daripada orang kafir. Orang kafir Ya, jelas Mas. nampak. Orang munafik itu dia terlihat Islam, tapi dia adalah orang yang menistakan agama dari dalam dengan faktor dan niat tertentu gitu loh. Nah, jadi kalau kamu ternyata Islam, tapi kamu mengaku tidak beragama tadi, hanya urusanmu dengan Tuhan lah, dengan Allah lah. Ya, Iyalah hatiku. saya tidak butuh orang-orang Makasih, pendusta ya. Ya, silakan jazakumullah Tun ya. khairan katsir. Ya, barakallah. Enggak, saya nggak mau jawab kamu ya, karena kamu nggak beragama ya. Nggak perlu di sini tuh sok-sok lafaz-lafaz jazakumullah khairan katsir, tapi ngakunya tidak beragama. Itu orang munafik, nggak pantas dan tidak layak untuk didengarkan lagi ya. Karena room ini room untuk orang-orang yang tidak gemar berdusta. Orang gemar berdusta sama dengan kaum kafir dan munafikun ya. Dan itu tidak pantas bersama saya, nggak usah ngobrol sama saya. Saya lagi circle-nya lagi pengen. Kalau orang kafir yang berdusta saya izinkan. Kenapa? Memang mereka kafir. Ini sosok jazakumullah khairan katsiran. Ngapain kau bilang begitu? Kau bilang tadi kau tidak beragama, kau penipu, ya. Kau penipu. Justru kau lebih menjijikkan daripada orang kafir, ya. Halo, mana main? Saya ikut Agamanya selama apa? saya Kristen. Oke, bro. Di sini Selama Kristen awam saya- bertanya saja ya, bro. Saya selama ikut Bunda ini kayak gimana ya? Menjatuhkan orang. Kalau kita itu tidak boleh menjatuhkan gitu loh. Karena Tuhan itu cuma satu. Saya tanya dulu, yang menjatuhkan orang siapa? Saya. Bisa Iya. buktikan otentik secara retorika bahwa saya terbukti menjatuhkan orang itu contoh. Yang saya itu kan siapa? Iya, karena Tuhan orang dibenci-benci gini, tidak boleh begitu. Sorry, Betul. yang mengatakan Tuhanmu terkutuk kamu. Yang mengatakan Tuhanmu mati diseret kamu. Kok saya ini tuduh benci Yesus nih? Ya tadi baru saya dengar kok. Apa? Saya bilang apa? Ya, bilang orang Kristen itu kawin sana sini, mana ada Coba orang tunjukkan Alah, kepada saya nggak di boleh. menit keberapa ini nih. Orang Kristen katanya punya roh Tuhan dalam dirinya, tapi naik ke atas untuk menipu terang-terangan di depan kita. Kau tahu nggak? Ini ku live kan loh di YouTube loh. Kau tahu ini live di YouTube dan Iya. kami ketahu kau itu penipu atau tidak. Ini sudah 1 jam 23 menit ku live kan loh. Dan tidak pernah aku katakan orang jadi? Kristen itu kawin-kawin tuh nggak ada. Kalau kau memang pernah Ya, tadi bisa kamu membuktikan, baru ngomong tadi aku kok. siap. Silakan buktikan kalau aku pernah berkata begitu. Kau ambil video, kau turun sekarang, ku tunggu kau 1500 tahun untuk membuktikan di sepanjang videoku 1 jam 25 menit ini. Aku pernah mengatakan seperti yang kau tuduhkan itu. Jangan kau sama seperti nenek moyangmu Katolik dulu yang menuduh orang waktu inkuisisi tanpa ada bukti orang langsung dibunuh. Jangan kayak gitu kau. Jangan kau tahu nggak? Bersaksi dusta di agama kau itu dilarang loh. Dengan kau bilang aku tadi mengatakan orang Kristen begini, kau sama dengan saksi dusta lo itu loh. Itu namanya kau Iya, menuduh tanpa katanya bukti loh. orang Kristen Itu itu mau memfitnah loh. kawin di mana, mau berapa. Nah, apa tadi kamu sudah Kau bilang kok? tunjukkan buktinya. Ayo, aku dengarkan suaraku lagi videonya. Kapan? Di menit keberapa aku Ya, bilang begitu? tadi kan saya Jangan baru pendusta ikut live-mu itu. Kau orang Kristen. Gitu Justru dengan begini kau membuktikan kalau perkataanku benar. Kalau perkataanku nggak kayak gitu tadi aku bilang Kristen itu tidak jelas. Apanya tidak jelas? Penulis Ya. kitabnya nggak jelas.
Trinitas itu tidak jelas cara memahaminya karena bertentangan sampai sekarang dengan orang yang lain. Bagi aku nggak jelas karena nggak ngerti aku. Yang selanjutnya Tuhannya pun nggak jelas. Bapak, apakah Yesus atau tidak, nggak jelas. Nah, justru apa yang kukatakan itu kau terbukti orang yang mengimani agama Kristen, ngaku Kristen, malah melakukan tindakan iblis dengan menuduh wanita yang mengajarkan Kristen di sini untuk berakal, justru dituduh dipitnah. Muka manis kayak gini kau fitnah. Kau pikir percaya orang di bawah? Kau buktikan sama aku kalau aku berkata seperti yang kau tuduh. Jangan kau laki-laki menuduh tanpa bukti, karena kau masuk dalam ranah delik nanti, fitnah. Kalau kulaporkan kau secara delik aduan, kau kena loh. Pertama kau memfitnahku, maka kau yang menuduh, kau yang membuktikan. Kalau kau tidak mampu membuktikan fitnahanmu, kau bisa kena delik delik aduan ini. Pencemaran nama baikku sebagai Bunda Gembala kau coret di sini. Bunda Gembala ini bunda yang bicara pakai ilmu, bukan pakai congortologi. Nah, kau tunjukkan kepadaku Oke, aku tanya, apa indikator kalau aku tidak berilmu? Coba indikatornya apa? Ini kok orang Kristen ini kok berani-beraninya bicara tanpa dasar ya teman-teman? Di agamanya mereka diizinkan nggak sih? Saya tanya sama kalian. Saya tanya sama orang Kristen, pendeta-pendeta, kalian itu kalau bicara itu pakai landasan nggak sih? Pertama landasan teori, yang kedua bukti. Kalian itu kalau ngomong tuh suka-suka bapak moyang kalian karena kalian mengakui sebagai anak Tuhan ya? Saya tanya serius nih, apakah mentang-mentang kalian itu punya Tuhan dalam diri kalian, maka yang mengajarkan kalian ngomong dusta, tuduhan itu apakah Tuhan? Apakah Roh Kudus yang Roh Pneuma atau Pneuma yang mengajarkan kalian bicara menuduh tanpa bukti begitu? Kalau naik di Komal Islam, itu tujuan kalian itu adalah harusnya dapat ilmu dari saya. Kalau kau merasa aku tidak cukup berilmu, jangan kau naik. Bukti kalau kau akui aku berilmu, kau naik. Di sini kan kafir silakan bertanya, kau naik. Berarti kau butuh jawaban dari aku. Artinya secara tidak langsung, secara psikologis kau akui aku berilmu. Gitu loh. Kenapa kalian orang Kristen yang naik ke komal kami, apalagi yang ada aku di situnya, kenapa terbiasa berdusta, memfitnah? Apa karena kalian mengaku bahwa kalian anak Tuhan, jadi kalian bebas melakukan fitnah karena kalian dosanya sudah ditebus? Serius aku bertanya nih, coba dijawab dulu. Apakah kalian sudah terbiasa gitu bicara itu? Kalau di kami umat Islam ada dalilnya. Apa? Al-isnad minadin, kata para ulama kami. Apa itu? Isnad itu bagian dari agama. Dari mana kau tahu? Siapa yang menyampaikan? Bukan dongeng dan gosip. Tolong ya, tolong hargai diri kalian di sini. Saya tidak mau merendahkan martabatnya orang Kristen karena kalian manusia. Saya percaya kalian ciptaan Allah. Saya ingin kalian itu mulia. Kenapa kalian hinakan diri kalian depan saya? Saya ingin kalian dimuliakan oleh manusia lain. Bukti kalau kalian sebagai Kristen itu punya kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas sebagai manusia dulu. Jangan sebagai orang berilmu lah, sebagai manusia aja dulu. Tapi kenapa kalian naik ke komal ini justru menunjukkan kalian itu tidak ada bedanya dengan binatang. Menggonggong seperti hewan chihuahua. Kenapa? Kami ingin memuliakan kalian sebagai manusia dengan memberikan tempat kepada kalian. Silakan bertanya saudaraku tentang agama kami. Kalau berilmu silakan jelaskan. Tapi kenapa kalian menghewankan diri kalian? Apa karena kalian digelari anak domba sehingga esensi kalian ke atas betul-betul sama seperti domba? Tidak mendengarkan ketika orang bicara, menggonggong dan membebek seenaknya. Apakah begitu? Ini Bunda Gembala loh. Gelar Bunda Gembala ini datang dari Al-Quran. Mana dalilnya? Barang siapa yang menyeru kepada kaum kafir, maka dia sama saja berbicara dengan hewan ternak. Saya ini Bunda Gembala, iyo lio, iyo, mengajarkan dengan cinta, dengan kasih sayang, apa yang kau anggap kurang lagi. Ayo, silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abdullah ini, namanya Islam nih. Waalaikumsalam. Bapak agamanya Islam, ha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya bunda saya Muslim, saya dari Dampat Papua ya, saya turun ya. Oke, siap. Iya, Bunda. Siap Bang ya, memang harus saya tuh harus ini kan Bang, harus agak dijauhi Bang. Soalnya deket-deket sama saya pas lagi fighting dengan orang-orang kafir itu nanti kesenggol, cedau nanti ya. Jadi teman-teman Muslim yang naik ke atas itu sama seumpama kalian naik ke ring tinju. Ini Unilifa lagi tinju nih sama
kaum kafir nih, jedor kalian naik. Kalian takutnya nanti kecenggol, kita pak tersinggung, nangis, kan nggak enak kita ya begitu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih sudah bergabung bersama kita, semoga Allah merahmati antum. Saya ini Bunda Gembala, Lio oh iya, inilah tugas saya mengembala domba. Apa yang kau anggap kurang lagi? Saya sudah tunjukkan Islam jalan kebenaran dengan bukti-bukti konkret, bukan agama yang terjepit. Kok jepit? Inilah agama Islam, jalan kebenaran. Kalau kalian punya akal, silakan naik syahadat. Rasa sayangi, rasa sayangi, mari naik ke atas. Bunda kasih ilmu bunda. Rasa sayangi, rasa sayangi. Kalau kalian kafir, sini bunda berikan ilmunya. Masa kalian jadi kafir, hidup di dunia menderita, matinya masuk neraka. Itu pula kawan sama Lina Wijaya. Rasa sayangi, rasa sayangi. Nah, indah kalau ada kasih topi gitu ya teman-teman. Aku kayak si Arya aja ya. Arya kan kalau dikasih topi dia langsung gitu. Kalau aku nggak dikasih topi dia langsung gitu ya, langsung ya. Kalau nggak ang ya. Rasa sayangi, rasa sayangi. Lihat dari jauh, rasa sayangi. Garang tolol lagu. Ini aku hibur kalian yang dikejar-kejar pinjol, yang dikejar laki orang, dikejar janda birahi. Mari naik sini kalian, silakan bertanya. Aku dapat topi, aku langsung gila. Rasa sayangi, rasa sayangi bersama Bunda Gembala, asik untuk bertanya. Orang kafir silakan naik, silakan bertanya saja, jangan banyak cerita, nanti aku pentung palanya. Hatiku Oke, mari kita memuaskan birahi. Kok gitu? Jangan memuaskan birahi ya. Mari kita memuaskan birahi. Suamiku tidak di rumah. Itu Amsal 7:18. Ayat kitab sucinya saudara kita Kristen. Jangan dihujat, jangan dihina. Bagi mereka itu firman Tuhan. Bagi kita itu memang agak ada ayatnya. Rasa sayangi, rasa sayang. Lihat dari jauh, rasa sayangi. Ini dia Bunda Gembala, kerjanya menjawab saja. Tapi kalian kalau menghujat, mulut kalian aku lipat rebel. Rasa sayangi, rasa sayang. Lihat dari jauh, rasa sayangnya. Udah aku ganti, jangan lah. Kalau misalnya aku itu aku langsung Lio gitu ya. Jangan capek pas lagi nyanyi Lio au Lio au. Mari sini anak bunda, bunda hanya ingin ditanya tentang agama bunda. Jangan sok-sok menjelaskan, nanti kalau kalian ditanya, nanti kalian keluar ingus, keluar berseleperan, karena pasti kalian tak mampu. Bunda ini bukan sok tahu, tapi bunda ada sedikit ilmu, karena bunda memang belajar, makanya bisa mengajar. Rasa sayangi, rasa sayangi. Gitu ya. Udahlah, capek. Kita naikkan dulu lah orang-orang ini ya. Rasa sayang. Gara-gara aku bilang pakai topi terpaksa aku kayak gitu.
Halo Kakak Duki. Udahlah nggak usah kasih topi capek aku. Kakak Duki 04. Selamat malam Bunda. Malam, mana Bunda? Agamanya apa, Bro? Assalamualaikum. Agamanya? Saya agama Katolik. Oh, alaikum. Silakan anak Bunda Gembala, mari sini silakan bertanya. Anak Bunda kalau bertanya, nanti Bunda menjawab saja. Kamu tolong mendengarkan, jangan kamu berani menghujat. Nanti aku keluarkan setan yang ada dalam mulutmu kulipat. Nah, gitu. Silakan. Oke, saya Terima kasih Bang Bakecot. Makasih yang udah kasih topi ya. Kafir silakan bertanya ya. Iya, itu judulnya. Judulnya termasuk ya kafir. Ya, ini Iya. mau bertanya gini Bunda. Kalau di agama Muslim itu Isa Al-Masih itu sebagai nabi itu benarnya? Dipercaya sebagai nabi. Iya, sebagai nabi yang diutus. Jadi nabi dalam Islam itu adalah orang yang mendapatkan wahyu. Nah, kemudian dia adalah nabi yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel, maka gelarnya berubah, bertambah, jabatannya bertambah menjadi rasul. Jadi rasul itu nabi yang diutus. Nabi yang diutus dan malaikat yang diutus itu rasul. Jadi kalau diutus Allah, gelarnya jadi rasul, makanya disebut dengan Rasulullah. Tapi kalau nabi, dari kata naba bisa juga, yaitu membawa berita, dapat berita. Mereka dapat berita yaitu wahyu. Begitu dalam Islam. Pak Isa Al-Masih kan di Katolik juga disebut Yesus. Terus Sebenarnya kita harus berbeda sepakat di sini ya, karena saya nggak mau sama ya. Bukan nggak mau sama, takutnya salah paham. Memang kita membicarakan tokoh yang sama, tetapi kita perspektifnya berbeda. Yesus itu bukan nama asli dari anak Bunda Maria, karena dia bukan orang Yunani. Yesus itu kan dialek Yunaninya. Dia kan kalau coba deh, seandainya kamu nih kresek-kresek, kok kresek-kresek? Kresek-kresek. halo. Nandar kresek-kresek nggak? Aman. Surat Pak kresek-kresek. Enggak, aman. Jadi gini bro, ini seandainya Yesus turun ke dunia. Ya, Kalau kamu panggil Yesus, Yesus, dia nggak akan dengerin kamu loh. Karena namanya bukan Yesus. Namanya itu Isoa. Dia orang Aramaik. Isoa Masaha. Gitu loh. ya itu tadi pertanyaannya. Nah, enggak, saya lagi menjelaskan dari aspek rasio dan juga aspek linguistik. Yeshua itu dialek Ibraninya dan saya belum apa ya, kalau Yeshua ini akan banyak nanti pertanyaan kalau muncul nama Yeshua. Yang jelas itu nama dalam Aramaiknya adalah Isoa. Makanya dia dipanggil Yesus kan, karena kata Isous. Kamu kalau lihat dalam bahasa Yunani, nama dia itu bukan Yesus tapi Isous. Isous. Ya, ini saya kasih data ya, bentar ya. Ya, Jadi ya, nama Isa itu nama yang lebih tepat. Bentar ya. Enggak saya kasih kamu data deh. Nih. Saya kasih kamu data biar kamu paham. Di sini kan kamu naikkan untuk dapat ilmu toh. Kalau kamu nggak dapat dari saya ngapain saya buka komal, Bro? Enggak. Saya tuh harus bedakan dulu Isa dan Yesus. Iya. Nih ya. Kecuali kamu kredibel, ahli teologi, maka saya akan dengarkan kamu. Nih, kamu lihat ya. Mana pula? Oh, nggak ada di sini Yesus, di sini Autos. Mana yang ada nama Yesusnya ya? Kadang-kadang memang ditambah-tambahkan sama mereka ini. Bentar ya. Ini apa nih? Ini. Sabar Nandar. Kita harus banyak bersabar. Kalau umat Islam nih diskusi itu harus bersabar kita ya. Nah ini, kamu lihat nih, tidak ada Yesus. Pelafasannya di Yesus itu di Indonesia, di Amerika Jesus. Namanya kok kresek-kresek katanya Nandar. halo. Kok kresek-kresek katanya? Coba gua. Sebentar dulu, gua dengar dulu di YouTube. Gak ada yang kresek. Nah, ini orang di bawah nih lo bilang kresek. Iya lo kresek-kresek lo. Iya lo kresek-kresek handset gua nih kresek-kresek. Uni kayaknya, Uni gak usah pakai headset. Udah kenceng kok. Gua ganti headset dulu, bentar. Ganti headset dulu.
Heeh. Tes kresek-kresek nggak guys? Teman-teman, tes. Oh, enggak. Nah, jadi ini ya. Ya. Jadi nama dalam bahasa Yunani itu Isous sebenarnya. Us ini kan dialeknya Yunani nih. Maka Isa itu nama yang sepadan. Kami dialek Arab itu kan nggak ada O kan, adanya IA, alif, ba, ta, sa, a, i, u, e. Nggak ada a, o itu nggak ada. Nggak domah yang ada, u baru ada. Nah, jadi nama aslinya itu bukan Yesus. Jadi khawatirnya saya, wajarlah kiranya kenapa kalian nanti diusir sama Yesus karena kalian memanggil nama orang salah gitu loh. Coba nama kamu misalnya Kakak Duki misalnya. Ini sebutan. Saya panggil kamu Koko. Pasti kamu nggak mau denger saya. Orang nama kamu bukan. Dia turun ke dunia. Yesus. Pasti dia bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripada aku pembuat kejahatan. Wajar, karena kalian memanggil bukan nama dia. Kalau saya Isa. Dia tahu dia orang Aramaik. Iya. Jadi itu. Jadi orang Aramaik. Jadi orang Aramaik itu sama dengan bahasa Arab. Gitu. Jadi kita beda ya, ada perbedaan. Ya. Perbedaan sebutan tapi tokoh sama. Itu yang saya. Nah, tokoh yang sama, sebenarnya kita menceritakan tokoh yang sama, tapi perspektif kita berbeda. Begitulah, bro. Dari itu tokoh yang sama, dan syukur saja bahwa Yesus yang jadi panutan kami juga adalah nabi bagi orang muslim. Berarti mereka juga menghormati Yesus. Jadi itu Oh, sangat. Jangankan Ya, itu. menghormati ya. Ya, betul. Lanjut. Kami sangat menghormati Nabi Isa, itu menghormati sekali ya. Anak Bunda Maria itu kami menghormati. Yang kami tidak bisa hormati berhala, baru kami nggak perlu hormati berhala. Tapi kami tidak boleh mencaci ya. Kami tidak boleh mencaci berhala, bro. Dilarang sama agama kami. Dalam Quran, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah gitu. Nggak boleh kami mencaci sembahan gitu. orang muslim memang tidak boleh percaya. Kalau percaya nanti jadi orang Katolik lagi nanti. Jadi itu pertanyaannya, ternyata Yesus itu dihormati juga sebagai nabi oleh orang muslim. Jadi saya sebagai orang Katolik berterima kasih banyak kepada orang muslim yang sudah menghormati Yesus sebagai nabi di kepercayaan orang muslim. Iya. Itu saja. Selamat malam, terima kasih. Salam buat Bang Jonathan Nanda. Salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya, sehat-sehat selalu, bro ya. Salam toleransi ya. Ya, oke, saya turunkan ya, bro. Memang beda kelasnya. Orang Katolik ini memang ramah-ramah ya, guys. Orang Katolik itu ramah-ramah, mereka bukan penghujat mereka. Ya. Mereka bukan penghujat, guys. Kenapa ya orang-orang Protestan kalau naik ke koma kita tuh pada menghujat semua rata-rata ya? Apalagi dari suku tertentu ya, guys. Aku nggak sebutin nama sukunya ya. Aku nggak mau sebutin ya. Kalian tau nggak? Orang dari kalangan yang Protestan dari suku tertentu tuh lebih banyak yang ini ya, yang menghujat ya. Maaf ya, aku nggak rasis ya. Cuman kebanyakan kok bisa begitu ya? Kenapa ya? Alasannya apa? Menurut kalian apa coba? Kecuali RK mah ini. Jangan bawa suku. Kita bilang aja, jangan disebutin nama sukunya, guys. Nggak boleh. Tapi kebanyakan tuh kok bisa gitu. Aku cuma bertanya, ada apa ya? Kok bisa dari mereka itu lebih banyak naik ke komat kita terus menghujat gitu loh. Kenapa ya? Nggak boleh ah. Kalian yang typing rasis di sini aku nyanyiin lagu loh nanti. Hatiku gembira, Lina buka celana, merasakan daun muda, padahal dia so tua. Beta pun bicara, mengapa itu ngana, doyan buka celana, dapan berondong muda. Lina Wijaya,
penginjil Kristen, ngakunya murtadin. Dia ngaku penginjil, padahal jual lendir, pakai ayat-ayat. Dituruti, aku mati bapak. Cek 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 cek. Tak dituruti, aku mati emak. Masya Allah. Sebentar. Ikhlas ya Pak. Ntar dulu aku tanya dulu. Ikhlas ya Pak. Saya pakai untuk keperluan saya. Jangan give TikTok Pak. Jangan give TikTok Pak. Jangan give TikTok. Serius. Jangan give TikTok. Belinya mahal. Potongannya besar. Rugi Pak. Rugi. TF aja TF. Ini langsung to the point. Dituruti, aku mati emak. Dituruti, aku mati bapak. Tak dituruti, aku mati anak. Anaknya mati, bapak enggak masalah. Bapaknya mati, anak bermasalah. Enggak mungkin bapaknya mati, tapi kalau anak mati itu enggak apa-apa. Aku salah Bang Wan. Mungkin Bang Wan bingung nih, si Uniriva ini udah kayak gitu keadaannya. Bukan keadaan dalam apa ya, gue bukan fakir miskin ya guys, maksudnya seperti itu yang dihadapi, dia masih bisa ketawa loh. Mungkin Bang Wan bertanya-tanya dalam hati, kenapa Bang Wan? Ini aku cerita sama Bang Wan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah menyeru, ini tadinya untuk program Mesia, tapi rekening saya Pak. Nih. Nanti biar nggak campur uangnya kasih bukti TF ya Pak. Masya Allah, semoga kalau diberikan Bapak ini uang itu aku pergunakan untuk sebaik-baiknya, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Nggak beli makanan enak, nggak beli baju-baju, tapi untuk kepentinganku agar aku bisa selamat dunia akhirat berdakwah di jalan Allah. Semoga Allah ampuni ya. Ini lagi ya. Ya, Assalamualaikum Bang Wan. Halo Bang Wan. Tak terdengar suara pula. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak terdengar suara nih. Hah? Ya, jadi begitu. Aduh. Nah, ini macam tuh ya. Jeremias Islam botol kata dia. Kata si Jeremias nih Islam botol. Islam itu agama, Dek. Islam itu agama ya, Dek ya. Yang umat yang jelas-jelas dikatakan bodoh itu bukan Islam, Dek ya, nih. Islam itu mengutamakan afala ya taqilun ya, Dek ya. Nih, ya. Yang kata-kata bodoh itu bukan ada di Islam, Dek. Nih ya, adanya di sini, Dek ya. Nih. Adekku Jeremia, coba baca kitab Anda ya. Ntar dulu, mana pula ini ya. Ntar ya, mana nih? Nih ya, ini jangan salah paham, mungkin kamu salah baca ayat itu, Dek. Umat botol itu bukan Islam, Dek, ini. Yeremia pasal 4 nomor 22. Sungguh botol lah umatku. Itu mereka tidak mengenal. Masya Allah. Jazakumullah. Bentar dulu aku balas chat dulu Nandar ya. Masya Allah. Silakan Uni.
Ah, udah. Dengan apa kabar? Allah. Nah, ini kan sungguh botol. Nandar lagi menjauh dari perangkat. Umatku itu mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Tolol. Ya, sungguh. Jadi botol itu kan bodoh dan tolol. Nah, ini yang tepat nih. Umat botol itu bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi umatnya ini yang dikatakan Yeremia nih. Bodoh, tolol. Kalau botol artinya bodoh dan tolol, maka ini lengkap nih sudah. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak tolol, anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi botol, bodoh dan tolol. Bodoh dan tolol. Jadi bukan umat Islam ya. Salah adik ya. Adik mungkin salah baca kitab. Mungkin adik dikira adik mungkin itu Al-Quran ya. Mungkin kenapa nyangkut nih? Mungkin adik berpikir itu Al-Quran. Itu Bible adik. Ayat Bible adik ya. Adik Jeremia itu Bible ya adik. Bukan Al-Quran ya. Adik salah. Sungguh bodoh lah umatku. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak tolol, botol gitu. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Fuad, Masya Allah. Allah kasih kita uji. Dengar ya, aku cerita sedikitnya. Teman-teman aku sedikit cerita. Ini kemahnya mungkin kalian bisa ambil. Jadi Bang Zuma ngechat aku. Mempertanyakan keadaanku. Dek, gimana keadaanmu? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Tahu lah kan aku kan kalau depan abang-abangku tuh kan aku gini. Masya Allah dek, kata Bang Zuma ya. Ternyata kamu beberapa kata kuat kamu ya, kata Bang Zuma kan. Insya Allah Bang, aku bilang gini. Bang tahu nggak kataku, Nabi Ibrahim aja dibakar api nggak mempan kataku. Nabi Yunus aja dalam perut ikan nggak mempan. Nabi Muhammad aja dikejar-kejar di Taif nggak mempan. Dijawab sama Bang Zuma gini, kan itu Nabi dek. Nah itu dia jawabanku. Sedangkan Nabi yang Allah tentu tahu kalau mereka itu tingkat keimanan dan kualitas imannya kuat. Dengarkan baik-baik nih. Ini cara berpikir aku nih. Sedangkan Nabi yang memang Allah sudah persiapkan mereka, Allah sudah iringi mereka dengan malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana malaikat Jibril itu mampu membenturkan 2 gunung kalau diizinkan. Bayangkan baik-baik nih. Ini cara berpikir aku nih. Masih di backup sama Allah, diberikan perlindungan seperti dari kena sihir, kena racun, masih dilindungi. Apalagi saya yang Allah tahu saya bukan Nabi, mengambil apa yang tidak diambil oleh mengambil tanggung jawab. Nggak semua orang Islam berani untuk ambil, memilih jalur yang tidak semua orang Islam berani untuk ambil, mengorbankan banyak hal yang memang bukan untuk diri saya dan untuk orang lain, tapi memang saya percaya bahwa inilah kewajiban saya di dunia. Apalagi saya, pasti Allah turunkan bala bantuannya. Makanya saya tidak perlu minta sama Bang Wan tolongin dok, Bang Wan tolong Bang, nggak perlu. Maka Allah yang akan menggiring hatinya Bang Wan untuk mensupport saya. Sama seperti ini hikmah saudaraku. Nih, saya tidak kenal dengan beliau ini, bahkan beliau pun saya tak tahu nama beliau nih. Beliau dengan nomor di belakang 64, ya akhi, saya tidak kenal antum. Beliau dapat nomor saya dari Julius. Apa beliau katakan? Apakah ada? Saya minta. No. Saya dilarang sama agama saya. Barang siapa minta, dia mampu, maka mukanya nanti akan dibangkitkan dengan tidak ada daging. Inilah bukti teman-teman. Saya itu sudah mampu membuktikan Islam saya benar. Loh kok saya takut? Makanya tidak ada rasa takut di hati saya. Yang maksudnya itu takut menghambat saya berdakwah. Tapi jujur nih, bohong saya kalau bilang saya tidak rasa takut, ya itu manusiawi ya. Maksudnya gini loh, rasa takut di diri saya itu membuat saya berhenti untuk berdakwah. Itu tidak akan pernah. Even mungkin suatu saat Allah izinkan saya, misalnya diizinkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, saya percaya Allah tahu kapasitas saya. Allah tahu saya lemah. Allah tahu saya itu gampang nangis. Allah lebih tahu siapa saya daripada saya sendirilah. Daripada orang tua saya, yang tahu saya itu Allah. Allah tahu kalau saya itu tidak berani begini dan begitu. Allah tahu saya takut ini, takut itu. The religion of Jesus was Islam.
Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.